Saudara kasih dalam nama Tuhan, dan kita ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini. Kita boleh datang dalam hadirat Tuhan. Kita boleh datang setiap mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita berserah di hadapan Tuhan. Apapun yang ada di dalam hidup kita, mungkin yang ada di depan kita, kita percaya Tuhan Allah yang melindungi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan yang menjaga setiap kehidupan kita. Dia di dalam hati kita, Dia di dalam pikiran kita. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik Tuhan. Kiranya tetap senantiasa Kau memberkati kami di tempat ini Bapa yang baik. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan, malaikat-malaikat surga-Mu Bapa yang baik, boleh berjaga-jaga di tempat ini Bapa. Ada satu pun Bapa yang baik yang dapat Tuhan Yesus Tuhan untuk mengganggu ibadah kami Bapa. Kami percaya akan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau ada di tempat ini, Kau ada di tempat ini
pimpin kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih, kami tetap senantiasa bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu selama kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan berkati Bapa, dari samping kiri Tuhan, depan belakang atas bawah Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Penghulu-penghulu di udara Tuhan, kuasa-kuasa iblis, bahkan Tuhan Yesus sekasar kata yang tidak kami lihat Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau berkuasa di tempat ini Bapa yang baik, sehingga kami boleh melakukan ibadah kami ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hati pikiran kami Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Bila doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya dan percaya kita semua di tempat ini diberkati oleh Tuhan melalui puji-pujian kita, melalui pujian kirang-kirang kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bahkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya yang senantiasa menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Kita boleh mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Bahkan saudara yang di rumah tetap senantiasa boleh mengangkat puji-pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita angkat puji, kita katakan bersyukur. Hallelujah.
Tuhan boleh memberkati kita, boleh membuat hati kita lebih lagi sukacita di hadapan Tuhan. Karena saya ingin percaya mungkin kita hari demi hari ditakutkan dengan virus-virus yang ada saat ini, saudara. Tapi percaya di hadapan Tuhan, Tuhan akan buat berlalu semua apa yang ada yang boleh kita lihat. Haleluya. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Haleluya. Kita satukan hati kita dalam berdoa. Tetap kami kembali mengucap syukur di hadapan Bapa yang baik atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi, Bapa yang baik. Engkau berkati Tuhan, buka kasih kami Tuhan yang boleh menjalankan tentang persembahan. Terima kasih Tuhan, melibatkan senantiasa berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tersembunyi
Jadilah kami umat-umat yang setia. Jadilah kami Tuhan orang-orang yang selalu setia di dalam doa kami, di dalam pembacaan firman, bahkan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu peduli dan memelihara hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, pakai telinga hati pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami dengar menjadi berkat sepanjang 1 minggu depan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, baik, yang di rumah, saudara juga setia ya di HP saudara, tapi bukan yang lain ya, dalam pembacaan firman Tuhan. Baik, firman Tuhan hari ini mari kita buka dari kitab Yoel. Yoel 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Yoel 2 ayat yang ke-12 sampai dengan 14 dengan perikop seruan untuk bertobat. Ayat 12 berkata demikian, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. 13. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. 14. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Amin. Saudara kekasih, ya, kitab Yoel ya ditulis pada masa raja-raja Yehuda dan raja-raja Israel, di mana Israel bahkan juga kedua suku mereka cenderung melakukan apa? Kejahatan yang mereka lakukan adalah, kalau kita lihat dalam kitab Yeremia, mereka menyembah yaitu patung-patung buatan. Mereka menyembah yaitu dewa-dewa atau dewi yang ada di sekitar mereka. Mereka mempersembahkan anaknya kepada ratu sorga, sehingga Tuhan mengirim para nabinya agar bangsa Israel bertobat, agar mereka tidak dihukum. Saudara kekasih, ya, seruan untuk bertobat ya hari ini juga ya, masa sekarang kita hampir kurang lebih sebulan kita tidak bisa beribadah secara tatap muka, kita harus beribadah secara online ya. Alasan kenapa? Karena Indonesia sekarang dan dunia harus ada social distancing, ada jarak ya, bahkan pemerintah mengeluarkan lagi PSBB ya. Nah, saudara kasih, tujuannya untuk apa? Agar kita di rumah saja. Di rumah saja, ngapain di rumah saja? Makannya, minum saja, atau hanya WA-an saja. Saudara kekasih, Israel disuruh Tuhan untuk bertobat lewat Nabi Yoel. Pertobatannya apa yang Tuhan inginkan sekarang? Pertobatan yang Tuhan inginkan adalah satu, merendahkan hati. Ya, merendahkan hati. Apa yang paling Tuhan benci? Yang paling Tuhan benci adalah kesombongan. Saudara kekasih, saudara masih ingat satu raja yang paling sombong di bumi ini? Zamannya siapa? Zamannya Daniel. Ya, dimana raja tersebut sangat sombong, sangat tinggi hati. Ya, kesombongan yang pertama.
Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego ya menjelaskan ya kepada dan Daniel kepada Raja Nebukadnezar tentang mimpinya, akhirnya apa? Raja Nebukadnezar mendirikan yaitu tubuh dirinya atau patung buatan dirinya dan harus disembah, ya kan? Nah, kemudian apa? Sadrak, Mesak dan Abednego harus disuruh menyembah patung tersebut. Kalau tidak dimasukkan kemana? Ke perapian. Ya, sampai mereka tidak mau. Akhirnya mereka berjalan di perapian. Nebukadnezar melihat bagaimana Tuhan adalah yang paling hebat di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Kemudian apa lagi terjadi? Ya, mimpi lagi dia. Daniel menjelaskan agar jangan siapa? Nebukadnezar meninggikan hati. Sudah dipesankan, Tuanku Raja, jangan tinggi hati. Tetapi setelah 1 tahun lewat, dia menjelaskan mimpi tersebut. Maka dia tinggi hati. Inilah Babel yang aku dirikan. Inilah kerajaanku yang kokoh. Nggak ada lebih hebat dari aku di dunia ini, katanya. Ketika dia belum selesai berkata-kata, apa terjadi? Ya, Tuhan mengambil akal budinya. Saudara bayangkan, ya, satu orang raja akhirnya karena kesombongannya akal budinya diambil oleh Tuhan, dan sekejap dia bukan lagi manusia, tapi dia menjadi seperti seekor hewan. 7 masa atau 7 tahun dia harus makan dengan rumput. Saudara kalau baca di kitab Daniel 4 ayat 33, kesombongan dia. Saudara kasih, ya, karena kesombongan Nebukadnezar, ya, belum ada Alkitab menulis dalam hal kesombongan selain daripada Nebukadnezar yang sombong, yang tinggi hati. Tuhan ubahkan akal budinya, dia ambil sehingga dia layaknya seekor apa? Ya, seekor hewan. Dia harus makan rumput, ya, dan dia ada bedanya seperti apalah kita katakan, seperti siamong. Tahu saudara siamong? Monkey, ya kan? Ya, ini karena kesombongan dia. Jadi saya tidak tahu, mungkin bangsa kita ini sombong, atau mungkin juga bumi ini sombong kepada Tuhan, nggak mau lagi mencari Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan izinkan bumi ini harus dilanda oleh virus, sehingga apa? Sehingga terjadi ketakutan. Ya, ternyata harus datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk merendahkan hati. Untuk merendahkan hati, sehingga apa? Sehingga ketika merendahkan hati, Tuhan berbelas kasihan. Itulah yang disebut tadi, pertobatan yang Tuhan inginkan adalah merendahkan hati. Makanya ada pujian, kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Ya. Saudara kasih, ya, mari kita berdoa agar bangsa kita ini, Indonesia, mungkin hari-hari ini sombong, mungkin hari-hari ini ya karena Indonesia ya tinggi hati. Mari kita berdoa, ya, bukankah 2 Tawarikh 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang berdoa merendahkan hati dan berbalik, bertobat, meninggalkan kejahatannya, aku akan mendengarkan dari surga. Saudara kekasih, ya, Tuhan inginkan untuk orang Israel agar merendahkan hati. Bahkan orang-orang di sekitarnya, ya, yang merasa sombong kepada Israel juga harus merendahkan hati. Ya, ketika kita merendahkan hati, Tuhan akan meninggikan. Amin. Gak ada gunanya kita sombong, gak ada gunanya kita tinggi, karena hanya Tuhanlah yang sanggup
ya, meninggikan kita. Kalau kita meninggikan diri, nanti kita bisa seperti Nebukadnezar. Ya, 7 tahun bayangin, seorang raja yang paling hebat. Nggak ada duanya pada zaman tersebut seperti Nebukadnezar. Tapi Tuhan ubahkan, ya, ketika dia sombong, ketika dia tinggi hati, ya, nggak ada bedanya dengan seekor apa? Siamong alias monkey, makan rumput. Saudara bisa bayangkan, ya. Mari kita berdoa agar bangsa kita ini atau bumi ini merendahkan hati, bahwa adanya kita hidup, adanya langit, bumi dan isinya semua adalah ciptaan Tuhan. Jangan gara-gara teknologi yang kita miliki sekarang, wah, kita tidak mengakui Tuhan. Banyak orang sekarang meninggalkan Tuhan karena merasa ATM-nya banyak. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena merasa dia ilmunya hebat. Ya, saudara kasih, Tuhan menginginkan adalah rendah hati. Ya, bukankah ada lagu lagi, satu lagi? Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit dalamku diriku, namun ku tak berdaya. Tapi ketika kita merendahkan hati, Tuhan akan mengangkat. Amin. Yang kedua, apa yang Tuhan inginkan hari-hari ini? Seruan untuk bertobat bagi Israel, juga bagi Indonesia, adalah yaitu kita harus berbalik dan bertobat dari dosa. Di dunia ini ada 2 bapak. Bapak siapa itu? Bapak yang baik dan bapak yang jahat. Siapa bapak yang baik? Halo, Tuhan Yesus. Siapa yang bapak yang jahat? Si iblis, ya kan? Bapak yang baik adalah bapak yang senantiasa menolong kita. Bapak yang baik adalah bapak yang selalu peduli akan kebutuhan kita, bahkan kesembuhan, bahkan semuanya pemeliharaan hidup kita dari kita lahir sampai mati. Dia apa? Pelihara. Tetapi bapak yang jahat, dia curi sukacita, dia curi damai sejahtera kita, dia ambil semuanya sampai kita ludes semuanya, sampai kita hancur. Bahkan apa? Akhirnya kita beroleh upah di neraka. Nah, ini tujuan daripada siapa? Bapak yang jahat. Ya, Yohanes 10 berkata, ya, pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang untuk memberi hidup yang berkelimpah. Jadi yang Tuhan inginkan kita sebagai jemaat, kita sebagai bangsa, ya, mari kita bertobat. Di bumi ini hidup dengan berbagai ancaman. Sekarang ancaman yang kita hadapi adalah apa? Virus corona. Bagaimana kita menghadapi virus yang kita tidak bisa lihat? Ya, hanya dengan kita berjabatan dengan tangan katanya dengan orang yang terkena virus. Kemudian kita apa? Makan bakwan. Kita telan. Nah, bisa lengket di mana, di leher, atau bisa lengket di apa? Kita hirup pakai udara, lengket di hidung kita, ya kan? Nah, kita kena virus. Nah, jadi virus ini mengancam sekarang, bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh bumi. Ya, khususnya Amerika sekarang paling banyak, ya, kena virus corona tersebut. Jadi perbuatan siapa ini? Tentu perbuatan daripada bapak yang jahat. Tuhan tidak pernah menyebar apa? Hal-hal yang menakutkan. Tuhan selalu memberikan damai sejahtera. Tuhan selalu memberikan sukacita. Tapi iblis berusaha menyebar ketakutan, menyebar ancaman. Ya. Jadi
kita bisa melihat sekarang dengan ada ancaman virus corona tersebut. Ya, orang berbondong-bondong mulai mencari Tuhan. Mungkin harus Tuhan izinkan hal demikian agar manusia bertobat, agar manusia berbalik dari segala kejahatannya. Saudara kekasih, ya, kita tidak tahu sekarang semua jadi terancam. Nih, gara-gara si corona ini, pengangguran semakin banyak. Nah, belum pernah terjadi di Indonesia ini, ya, pemerintah mengeluarkan anggaran untuk ngasih apa? Sembako secara massal. Ini baru kejadian, ya kan? Nah, dan belum pernah kita lihat hal-hal, ya, orang ngomong pakai masker, ya kan? Sekarang kemana-mana, apalagi Jakarta, sepi, ya kan, sepi. Nah, yang dulunya kayak apa? Kayak semut, mobil kayak semut. Sekarang apa? Boleh dibilang dengan jari. Semua orang di rumah saja, di rumah saja. Kenapa? Ancaman yang ditebar oleh si jahat, yaitu virus, ya, membuat orang ketakutan. Dengan terjadi ancaman tersebut, apakah orang berbalik kepada Tuhan? Nah, ini menjadi satu pertanyaan, ya, berbalik dari segala kejahatan kita. Banyak kejahatan yang kita lakukan sengaja dan kita tidak sengaja. Hari ini mari kita belajar dari Israel. Agar apa? Agar mereka tidak dihukum. Tetapi seruan yang diberikan oleh Nabi Yoel kepada bangsa Israel waktu itu, mereka tidak dengar, mereka tidak perhatikan, mereka tidak dimasukkan ke dalam apa? Kupingnya, ya kan? Kupingnya hanya dengar kuping kiri, keluar kuping kanan, nggak masuk dalam hatinya. Akhirnya apa? Hukuman Tuhan berlaku. Kita tidak mau dan kita berharap, ya, kepada Tuhan. Kita harus apa? Harus bertobat dari segala dosa kita agar bumi ini tidak dihukum oleh Tuhan. Jadi hari ini seruan untuk bertobat. Mari kita berbalik dari segala dosa kita kepada Bapa yang baik, yaitu Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kita. Yang ketiga, ya, Tuhan inginkan, ya, apa? Hidup dalam kasih Allah. Hidup dalam kasih Allah. Orang yang hidup dalam kejahatan, apa terjadi? Maka itu tadi akan tertebar, yaitu kejahatan. Akan mengalami hidup ketakutan. Ya, akan mengalami masalah yang besar. Ya, gampangnya lah di sekitar kita. Ada misalnya, ada berita, ada di rawa itu sebelah ular sanca 8 meter ke tanah. Dan itu apa? Kalau udah 8 meter ular pasti bisa menelan kita. Yang paling gendut aja Bapak Cisli pasti bisa ditelan, ya kan? Kalau udah 8 meter ular, bayangkan 8 meter ular itu udah bisa sampai 100 kilo, ya kan? Nah, jadi maksudnya apa di sini? Ya, ini adalah berbicara dengan apa? Kejahatan. Tuhan menginginkan kita hari-hari ini hidup dalam kasih Allah. Kenapa? Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sudah tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Kehendak Tuhan, ya, di dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Apa kehendak Tuhan? Di Yehezkiel 33 ayat 11. Kehendak Tuhan bahwa manusia yang tidak diinginkan mati dalam kejahatannya, ya, tapi manusia bertobat sehingga beroleh kehidupan.
Nah, virus corona membuat apa? Kematian. Kita tidak menghakimi orang yang mati dalam virus corona. Itu urusannya Tuhan, itu haknya Tuhan. Tetapi yang jelas Tuhan inginkan di sini, janganlah hendaknya manusia itu mati dalam kejahatan. Ya, misalnya kita mati, biarlah mati kita di dalam damai. Biarlah kita mati di dalam kasih. Ya. Tahun kemarin saya pulang kampung, saya harus menghadapi kakak saya paling sulung, harus mati menghadap penciptanya. Ya. Juga kemarin pulang lagi ke kampung, ya, kakak saya yang kedua harus meninggal. Tadi adalah teman dari PDMIS itu bilang, Pak Taswik, itu ada dari PD Tabita, Pak Tambunan meninggal katanya. Bahkan kemarin nih satu kampung saya ya meninggal juga ya di Jalan Cacing ini. Saudara kekasih, bagaimana kehidupan mereka? Ya, itu adalah urusan Tuhan. Mati maupun hidup itu haknya Tuhan. Tetapi maunya kita mati jangan dalam kejahatan. Tapi biarlah kita semuanya mati di dalam apa? Dalam beroleh kehidupan kekal. Maka ini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia berikan anaknya itu tunggal. Bukankah ada lagu? Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Jadi yang ketiga, ya, seruan untuk bertobat yang Tuhan inginkan, mari kita hidup dalam kasih Allah. Ya. Kemarin khotbah saya di mana? Di doa puasa, apa yang saya sampaikan, ya, bahwa kita menginginkan rumah kita hidup di dalam apa? Di dalam kebahagiaan. Ukuran kebahagiaan daripada satu rumah, apalagi zaman sekarang, zamannya corona, apakah kita bosan di rumah saja, akhirnya kita nggak karu-karuan, ya kan? Nah, tetapi walaupun rumah ya 7 SSS, ya, 7 SSS, saudara tahu? Rumah selonjoran aja sangat susah, ya kan? Tapi kalau ada kasih Allah, rumah tersebut bisa memberi kebahagiaan. Bukan dengan rumah kita yang besar. Ya, kemarin saya baca ada di dalam tabloid, ya kan? Itu bosnya RCTI, rumahnya seluas 1 hektar katanya, penuh dengan taman, penuh dengan pohon, ya. Sebentar dapat kolam renang, sebentar dapat ini, hebat, ya kan? Bukan harus punya rumah kita harus dengan seperti rumah Haritanu baru kita balik. Ya, rumah kita aja sederhana, mungkin kita hanya ngontrak. Tapi kalau ada kasih Allah, maka rumah tersebut bisa memberikan kebahagiaan. Mari kita hidup dalam kasih, ya. Makanya dikatakan di dalam Matius, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua, hukum yang sama dengan hukum yang pertama, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi, tentu bagaimana? Maka itulah disebut dengan bahagia. Dan itulah kita sudah apa? Beroleh firman dari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup mengasihi. Dan orang yang sudah menerima Tuhan sanggup mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Kalau dia belum dalam dirinya, di dalam rohnya ada kasih Kristus, dia tidak sanggup mengasihi. Ya, tapi hanya apa? Hanya menjadi orang yang ego. Apa itu orang yang ego? Orang kata bilang, orang mengaik tungadul, ya kan? Atau hanya kepentingan diri sendiri. Jadi, saudara kekasih, kalau kita hidup dalam kasih, mari kita doakan bangsa ini. Mari kita doakan komunitas kita. Mari kita doakan pemerintah kita. Mari kita doakan orang yang kena corona.
agar Tuhan berikan kehidupan. Amin. Yang keempat, apa yang Tuhan inginkan untuk seruan bertobat adalah mengasihi Allah. Kalau tadi kita mengasihi Tuhan, ya, kasih Tuhan mengasihi kita. Sekarang kita mengasihi Allah. Saudara paham bagaimana kita mengasihi Allah? Kalau Tuhan pasti mengasihi setiap manusia, tidak ada alasan. Tapi belum tentu manusia mengasihi Allah. Nah, ini jadi sebaliknya, ya, hukum kebalikan. Allah mengasihi manusia, ya, sudah tertulis dalam Yohanes 3:16. Tetapi belum tentu manusia yang sudah dikasihi Allah mengasihi Allah. Sekarang saya mau sampaikan contoh orang yang mengasihi Allah adalah, apakah kita setia memuji Tuhan? Orang yang mengasihi Allah harus mau memuji Tuhan, bukan dipuji diri. Puji diri apa? Sama malu katanya, ya kan? Jadi orang yang mengasihi Allah harus mau memuji Tuhan, ya kan? Harus mau memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Mazmur 103. Jadi orang yang mengasihi Allah, ya, dia mau memuji Tuhan. Mari kita tanya diri kita, apakah kita orang yang selalu memuji Tuhan, atau orang yang hanya memuji harta kita, atau kecantikan kita, atau yang kita miliki? Makanya ini kita buat, ya, ibadah online, ya. Saudara di rumah, walaupun di rumah, mari saudara ambil bagian memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan inginkan dari saudara dan saya adalah saudara sebagai ciptaan Tuhan wajib harus memuji Tuhan, bukan memuji setan, bukan memuji diri, tapi memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan senang. Ketika Tuhan senang, udah tinggal saudara menerima berkat. Yang engkau sembah di langit, di bumi, dan di bawah bumi hanya Tuhan Allah. Karena apa? Allah yang cemburu. Kenapa harus Tuhan Allah yang kita sembah? Tadi saya sampaikan, karena saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Maka jelas dong kita harus sembah apa? Sembah Tuhan. Untuk apa? Itu tadi, menyenangkan hatinya. Ya, orang yang menyembah Tuhan berarti orang yang mengasihi Allah. Yang ketiga, nah, saya selalu bagikan, ya kan, renungan harian setiap hari. Ya, atau kadang-kadang mungkin agak telat, tak apa-apa, tapi saya usahakan. Saudara mungkin, nih pertanyaan, saya sekarang sudah di apa nih? Sudah di kitab Yoel ini. Saudara di kitab mana sekarang ini? Nah, apakah masih di kitab apa? Kitab Kejadian 1. Nah, orang yang mengasihi Allah harus baca firman. Kenapa kita baca firman? Karena baca firman, di dalam firman inilah yaitu apa? Kata-kata Tuhan, firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan Allah? Bagaimana kita tahu apa isi hati Tuhan Allah? Kalau baca firman aja kagak, ya kan? Gak mau kita baca firman. Akhirnya apa? Datanglah iblis. Datanglah iblis yang coba Yesus. Nah, kalau engkau Tuhan Allah, jadikanlah apa? Jadikanlah batu ini menjadi roti. Yesus berkata, setiap firman Tuhan menjadi makanan. Saudara kasih, hari-hari ini, nah, mungkin kita bingung. Nasi nggak ada lagi. Lepau nggak ada lagi. Makan apa kita hari ini? Boro-boro makan tahu dan tempe. Semua kosong.
seperti perempuan yang ada di dalam kitab apa? Kitab raja-raja. Nggak ada lagi, habis, bis ini gara-gara corona, habis dah. Nah sekarang biar kita kenyang apa? Baca firman tersebut bisa diubah Tuhan menjadi apa? Menjadi nasi. Menjadi apa? Menjadi ikan, menjadi capcay. Ya, percaya saudara, baca aja. Pasti Tuhan apa? Tuhan jadikan, Tuhan ubah. Gimana caranya? Itu cara Tuhan. Ya kan? Pasti Tuhan bisa buat. Ya, yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Itulah mengasihi Allah. Tuhan mengasihi Allah. Saudara lihat bagaimana Tuhan mengasihi Israel. 40 tahun saudara bayangkan. Mereka enggak bawa cangkol, mereka enggak bawa sabit, mereka enggak ngapa-ngapain, dipelihara Tuhan. Bayangkan 40 tahun. Sekarang kita udah berapa lama, berapa hari dipelihara Tuhan sampai hari masih hidup. Hitung umur saudara, ya kan? Tapi kalau kita baca firman, itu bentuk mengasihi, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Apalagi orang mengasihi Allah. Mari kita lakukan firman Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kita sakit langsung komplain, sedikit-sedikit kita kekurangan salahkan Tuhan, ya kan? Mari kita lakukan ketika kita mengalami situasi yang sekarang, ya. Ketika kita mengalami situasi yang sekarang, maka kita harus, Roma 8 ayat 35 berkata, harus siap menahan rasa sakit dan sanggup bertahan. Itu orang yang mengasihi Allah. Diperhadapkan saudara dengan ancaman harus mati, ya, tetapi tidak menyangkal Yesus. Kita harus siap, karena itulah yang mengasihi Allah. Ya, kita sudah lihat kan contoh tadi kan, bagaimana Daniel mengasihi Tuhan Allahnya. Harus dia menerima resiko masuk apa? Masuk gua singa. Saudaranya Sadrak, Mesak dan Abednego harus masuk perapian, tapi karena mereka mengasihi Allah, Tuhan melakukan kehendaknya bagi mereka. Siapa sih yang sanggup berjalan-jalan di perapian? Nggak ada yang sanggup, sehebat apapun, ya kan? Nggak ada, sehebat apapun orang di dunia ini, ya. Tapi orang tersebut dipelihara oleh Tuhan karena mereka melakukan firman Tuhan, karena mereka hanya menyembah Tuhan Allah. Oleh sebab itu saudara kekasih, ya, ancaman virus corona ada di sekitar kita. Ancaman kelaparan terjadi di sekitar kita. Ancaman PHK terjadi di sekitar kita. Jika kita mengasihi Allah, maka kita lakukan firman Tuhan. Orang melakukan firman Tuhan pasti beroleh apa? Beroleh berkah. Amin. Oleh sebab itu, saudara, di situasi sekarang kehidupan susah, ya, mari pemain musik maju ke depan. Tetap mengiring Yesus. Tetap mengiring Yesus. Jangan senantiasa karena virus corona saudara tinggalkan Tuhan. Jangan gara-gara corona saudara baca firman Tuhan. Tuhan inginkan, ya, sudah sampaikan tadi bahwa yaitu mari kita merendahkan hati, mari kita bertobat dan berbalik dari kejahatan kita. Dan yang ketiga, hidup dalam kasih Allah. Dan yang keempat, mari kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Walaupun ada sakit, walaupun ada masalah, bahkan nyawa kita menjadi taruhannya, mari kita tetap mengiring Tuhan. Mengiring Tuhan sampai kesudahannya, sampai kita dipanggil Tuhan. Kami kita naikkan pujian ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana
dan melakukan firman Tuhan. Itulah buktinya orang-orang yang mengasihi Allah. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalammu ku bukan teguh, bersamamu Tuhan, jadikanku perjalananmu untuk memuliakanmu, seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalammu ku bukan teguh, bersamamu Tuhan, jadikanku benar Tuhan. Kalau lewat Nabi Yoel Engkau menyerukan kepada bangsa Israel agar bertobat, ini juga menjadi satu suara berasal dari Tuhan kepada kami bangsa ini, khususnya kami umat-umat Kristen, agar kami Tuhan merendahkan hati kami, agar kami Tuhan berbalik dari dosa kami, dan kami hidup dalam kasih Allah, dan kami sanggup mengasihi Allah di saat-saat kami menghadapi rasa sakit, bahkan menghadapi kematian, demi kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, saat hari ini apapun yang terjadi di hadapan kami, ancaman apapun yang terjadi di sekitar kami, bahwa kami harus mengiring Tuhan, hanya Yesus yang kami iring. Jadilah kami Tuhan followers, jadilah kami pengikut Tuhan, pengikut yang setia, pengikut yang taat sampai kesudahan,
kematian di hadapan kami. Ketika kami tetap mengikut Yesus, kami akan beroleh kehidupan. Ajar kami Tuhan seluruh sidang Jumatmu ini cabut cilincing, tetap mengasihi Allah dari segenap jiwa kami, dari segenap hati kami, akal budi kami. Kami mengasihi Tuhan dan kami juga mengasihi sesama, karena tiada lebih besar selain daripada kasih. Karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kami, maka bukti kami mengasihi Yesus harus setia memuji Engkau kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Kami selalu menyembah Tuhan, bukan menyembah uang kami, bukan menyembah ketentaran kami, bukan menyembah keberhasilan kami, tapi hanya Yesus yang kami sembah. Dan kami menjadi orang-orang jemaat yang selalu setia baca firman, dimanapun, situasi apapun. Minimal satu pasal kami harus baca firman Tuhan setiap saat. Bukti kami mengasihi Tuhan. Dan ketika kami baca, kami menjadi pelaku-pelaku firman, karena Tuhan inginkan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Mari kiranya firman-Mu ini berkati dalam setiap hati roh kami, di dalam diri kami, sehingga kami mampu mengaplikasikan, mampu mengerjakan, mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan firman ini ke dalam lubuk hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, senantiasa firman-Nya menguatkan setiap hidup kita pribadi. Sebelum kita boleh masuk dalam ucapan kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan, hatiku percaya Tuhan. Kami membawa setiap doa-doa kami di hadapan-Mu, karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami tidak akan melihat setiap pertolongan dan karya-karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang turun tangan di dalam setiap doa-doa kami Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah lewat ibadah streaming yang kami lakukan Bapa, dari pagi sampai siang ini, ini menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang tetap mengasihi Tuhan. Ubahkan hati pikiran mereka,
ubahkan hati pikiran kami Bapa semua, sehingga kami tetap mengasihi Tuhan hari-hari ini. Bukan kami mengasihi dunia ini, mengasihi diri kami sendiri, tetapi ajari kami Bapa, hari-hari ini kami Bapa semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat Tuhan, itu seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga setiap kehidupan kami akan dapat menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Karena kami tahu di saat kami belajar Bapa untuk merendahkan hati kami di hadapan, Engkau akan ambil alih seluruh hidup kami. Engkau akan bertindak di dalam setiap hidup kami Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan datang untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Begitu banyak persoalan, pergumulan Tuhan di dalam setiap kehidupan Bapa seluruh sidang jemaat-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah sumber segala berkat. Karena itu Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati kerinduan anak-anak-Mu, mereka yang ada di rumah sakit ini, mereka yang melakukan ibadah Tuhan streaming di dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau melihat teriakan hati mereka. Engkau bekerja di dalam setiap doa-doa pergumulan mereka Tuhan. Engkau ambil alih seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Mereka akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tetap nyatakan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kuatkan, bangkitkan iman pengharapan Tuhan setiap anak-anak. Mereka yang lemah Engkau sudah kuatkan, mereka yang sakit Bapa Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini mereka lemah, bahkan mereka tidak berdaya, mereka menghadapi masalah persoalan yang menghimpit hidup mereka Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa, bangkitkan roh mereka di dalam Tuhan, sehingga mereka melihat betapa Tuhan mencintai hidup mereka, betapa Tuhan mengasihi hidup mereka, sehingga mereka tahu Bapa, di balik semua masalah persoalan mereka hadapi, mereka memperoleh kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mungkin di dalam pekerjaan mereka takut, mereka khawatir, mereka gelisah untuk kehidupan hari lepas hari. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang tetap mengandalkan Tuhan, yang tetap menaruh percaya di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan hidup mereka berjalan sendiri. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Begitu banyak anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan, mereka mengalami Bapa kekhawatiran, mereka mengalami ketakutan. Berikan tetap sukacita-Mu Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga di balik setiap suasana keadaan yang hari-hari ini menakutkan Tuhan, mereka tetap bangkit, mereka tetap Bapa berjuang untuk mereka tetap datang Bapa mengasihi Tuhan, sehingga mereka melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tetap nyatakan bagi hidup mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, jadikan tetap mereka jemaat-jemaat yang efektif untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan Kau biarkan mereka terlena Bapa dengan keadaan situasi hari-hari ini Tuhan, tetapi biarlah mereka bangkit, mereka datang mengasihi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan perlihatkan yang lebih luar biasa lagi di tengah-tengah gereja-gereja-Mu, di tengah-tengah bangsa ini, bahkan di seluruh muka bumi ini Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa yang kami dengarkan Bapa siang hari ini. Berkati Tuhan Bapa gembala sidang kami, tetap Engkau menopang dia, memberi dia kesehatan, memberikan dia kekuatan. Tetap Tuhan Engkau yang mengetahui isi hatinya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan tuh tengah-tengah Bapa pergumulannya Bapa, bahkan di tengah-tengah Tuhan Yesus, oh jemaat-jemaat yang Kau izinkan untuk berada dalam pelayanannya, Tuhan Kau mampukan dia. Visi dan misi daripada Tuhan tetap senantiasa berjalan dengan pertolongan-Mu Tuhan, dan kami percaya seisi keluarganya Tuhan Yesus, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Ibu Gembala kami, berkati anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya segala kebutuhan keperluan pergumulan mereka
berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan dan perlindungan penyertaan-Mu Bapa senantiasa terjadi melingkupi keluarga pastorik kami. Kami percaya Tuhan, biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang nyatakan dengan luar biasa. Bahkan pembangunan gereja kami Tuhan Yesus, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sempurnakan Tuhan. Anak kami tahu Engkau yang sudah memulainya. Engkau juga tidak akan membiarkan bangunan ini Bapa setengah-setengah, tetapi Engkau akan memberkatinya berlipat-lipat kali ganda Tuhan, sehingga bangunan dapat berdiri dengan sempurna, dengan kokoh Bapa. Itu karena pertolongan Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan mengirimkan berkat orang-orang fasik, berkat bangsa-bangsa akan mengalir ke tempat ini, GBI Cakung Cilincing, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap penghalang-penghalang berkat-berkat-Mu dicurahkan tempat ini. Mau tolak runtuhkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu nyata Tuhan, dan kami akan melihat pembangunan ini dapat berdiri dengan sempurna. Kami dapat Tuhan pergunakan ya Tuhan untuk kami bersuka cita. Oh Tuhan Yesus, oh untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat Bapa yang mungkin mereka ada bersama dengan kami hari ini. Tuhan Kau berkati mereka. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau sudah antarkan mereka Bapa ke tempat ini dengan selamat, dengan perlindungan penyertaan-Mu. Engkau juga akan tibakan mereka ke rumah mereka masing-masing, khususnya anak-anak-Mu yang menaikkan kendaraan Bapa. Engkau Bapa yang senantiasa jamin seluruh hidup mereka, sehingga mereka tiba ke rumah mereka membawa sukacita, kemenangan, damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tetap bergumul berdoa Tuhan hari-hari ini Tuhan, buat bangsa Indonesia ini, bangsa yang kami cintai Tuhan. Begitu banyak masalah persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa kami, tetapi kami percaya Tuhan, banyak pengharapan-pengharapan anak-anak-Mu yang percaya Bapa tetap naik di hadapan-Mu. Anak kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami ini. Biarlah Tuhan di balik Tuhan situasi hari ini yang sangat Bapa, sangat tidak kami mengerti, Engkau senang biasa memberikan Tuhan Yesus belas kasih-Mu tercurah di tengah-tengah bangsa kami ini, di tengah konflik yang terjadi, baik di ekonomi Tuhan Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami rindu Bapa, biarlah Bapa di dalam Tuhan, oh Tuhan, saat ini terjadi Bapa memakan jiwa Tuhan, oh khususnya untuk virus corona Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, setiap saudara-saudara kami yang terbaring Tuhan di rumah sakit Tuhan, yang mereka Tuhan Yesus oh tidak tahu Tuhan pengharapan mereka Tuhan. Mari Bapa Engkau yang meneguhkan setiap hati pikiran mereka Tuhan. Engkau yang sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan mereka. Karena itu Tuhan kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan setiap para dokter-dokter, para medis yang ada, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, sehingga setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam Tuhan Yesus, oh Tuhan ambil bagian di dalam kesehatan ini. Tuhan Yesus Engkau memakai mereka dengan luar biasa, sehingga mujizat karya-Mu yang indah itu nyata bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan banyaklah jiwa-jiwa yang akan datang memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mungkin anak-anak-Mu yang saat-saat ini Bapa mereka terisolasi Tuhan, mari Bapa Engkau Bapa yang senantiasa menyertai perlindungan-Mu terjadi dalam hidup mereka. Tetap Engkau berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami yang tertinggi, Engkau yang senantiasa melindungi dia, oh menyertai setiap hidupnya Tuhan. Berikan hikmat, berikan Tuhan roh kebijaksanaan daripada-Mu, sehingga dia dapat memimpin bangsa dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat apa yang sudah dia lakukan buat bangsa ini. Engkau yang memberkati setiap hidupnya, memberkati keluarganya Tuhan. Apa yang dia lakukan biarlah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Para menteri-menteri yang ada, seluruh anak-anak-Mu yang ada Bapa duduk di pemerintahan ini, Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Berikan tetap kesehatan Bapa di tengah-tengah bangsa ini, sehingga siasat-siasat iblis yang ingin mengambil alih Bapa keadaan hari-hari ini Tuhan, yang membuat anak-anak-Mu Tuhan Yesus ketakutan, kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari kuasa apapun. Karena kami tahu Tuhan anak-anak-Mu hari-hari ini bersatu hati Bapa, menaikkan setiap ucapan syukur kami, menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu, maka Tuhan akan ambil alih seluruh Bapa
pergumulan kerinduan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ya Tuhan setiap vaksin-vaksin yang direncanakan, setiap Bapak siasat iblis itu kami mau tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mata uang global Tuhan, oh di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga yang bekerja dengan luar biasa. Biarlah bangsa kami tetap berkemenangan, bangsa yang senantiasa menjadi bangsa pilihan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangkitkan gereja-gereja, bangkitkan hamba-hamba Tuhan, satukan hati setiap pelayan-pelayan-Mu. Biarlah setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di kota, yang ada di desa, di pelosok-pelosok Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Bapa berikan kami kerendahan hati, sehingga lewat kehidupan setiap anak-anak-Mu, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan banyak orang. Mereka akan datang lebih lagi Bapa, bersuka cita, bersorak-sorai, berkemenangan di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, mungkin yang sudah mengembalikan Tuhan Yesus, oh Tuhan, persembahan mereka, baik mereka Bapa melalui Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, rekening yang sudah Tuhan tertera di layar Tuhan, bahkan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, mari Bapa Engkau berkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Apa yang menjadi pergumulan kerinduan mereka, Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa Bapa mencukupi segala kebutuhan keperluan seluruh sidang jemaat-Mu, dan kami percaya pertumbuhan rohani terjadi Bapa di tengah-tengah gereja-Mu GBK Cakung Cilincing, di tengah-tengah gereja-gereja yang ada di bangsa ini, bahkan di muka bumi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati kampung sawah Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, kampung sawah ini Tuhan dipulihkan, bahkan banyak jiwa-jiwa yang akan datang lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kami Tuhan Yesus dapat menyelesaikan ibadah Tuhan Yesus streaming ini Bapa. Ini semua karena anugerah daripada-Mu. Sebentar kami akan pulang Bapa ke tempat kami masing-masing. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami pulang ke rumah kami tetap membawa pengharapan dan sukacita daripada Engkau, karena Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Di doa permohonan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari kita berdiri, kita angkat kita, saudara juga yang di rumah, mari angkat tanganmu, terima berkat dan Bapa kita di surga. Pulanglah kiranya dengan berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, berkat Allah Yakub ada dalam hidupmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah buah adonanmu, diberkatilah buah rahimmu, diberkatilah engkau waktu masuk, diberkatilah engkau waktu keluar. Tuhan Yesus membuat engkau berhasil. Tuhan Yesus juga menjauhkan segala bentuk-bentuk sakit penyakit dan segala kemalangan dalam hidupmu. Kiranya pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di alam yang bermana. Kami